Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, kalau saat ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan di dalam rangka kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kenaikan Isa Al-Masih. Sungguh merupakan anugerah Tuhan bila kita boleh melakukannya bersama-sama pada saat ini. Mari dengan senang hati dan jiwa kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita belum bisa berhimpun di gereja bersama-sama, tidak mengurangi kehadiran Tuhan bila kita sungguh-sungguh melakukannya. Tidak kurang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita atau dalam persekutuan kita. Maka mari sekarang kita melakukan ibadah ini dengan segenap hati. Puji Tuhan. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kuasa urapan Allah Roh Kudus dicurahkan di sepanjang ibadah kita bersama ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana Dia akan mengurapi setiap kita, memberikan penolong kepada kita, seorang penolong yang menguatkan hidup kita. Mari kita bersama menerima kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus-Nya. Sebab Dia Allah yang terindah dalam hidup kita. penuh kemuliaan.
kedahsyatan hanya milik-Mu Tuhan. Dan hanya bagi Engkau segala pujian kami, segala hormat kami, segala sembah kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau yang bertata atas setiap puji-pujian jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, Engkau yang bertata atas puji-pujian kami. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Aku ini pahlawan. Puji nama Tuhan. Dengan kebangkitannya membuktikan bahwa Dialah Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Pada saat ini kita memberikan pujian yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita. Sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak jangan salah hati, raja keagungan.
pada kesempatan yang indah ini bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terlebih dulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau dalam kehidupan kami menemui bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Mari layakan, sucikan dan kuduskan, kiranya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari berkati setiap tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya masa depan kami akan berhasil di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan dengan sukacita dan penuh syukur. Inilah persembahan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanlah Allah yang menolong setiap kita. Apapun musim kehidupan kita, Dia selalu beserta dan bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Dialah Tuhan yang melindungi. Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Selalu
kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Mari layakkan, sucikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu. Kami mohon penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, yang memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ini kami hamba-Mu, kami siap Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkanlah kepada setiap kami saat ini. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah
Haleluya. Setelah kita semua memuji menyembah Tuhan, saudaraku, mari sekarang hati kita siapkan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima. Mari kita berdoa bersama. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bila kami sudah boleh memuji-muji dan memuliakan Engkau, Allah yang layak disembah, dipuji di atas segala-galanya. Kami bersyukur bahwa Engkau berkenan bersemayam di tengah-tengah atau di atas puji-pujian kami. Dan kami sungguh merindukan Engkau selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Haleluya. Dan Bapa, sekarang Engkau bersabda berbicara kepada kami. Kami hamba-Hambamu siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Hati kami terbuka lebar bagi Engkau. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya segala kebenaran firman-Mu boleh dinyatakannya dengan jelas, dan kami semua boleh menerima berkat melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudaraku, hari ini kita sekali lagi bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sungguh merupakan satu momen yang indah. Hari-hari di mana kita boleh merayakan kelahiran Kristus, Natal, kematian Yesus, Jumat Agung, kebangkitan Yesus, Paskah, dan kemudian kenaikan Yesus yang sekarang kita lakukan. Itu adalah sebuah perayaan yang sangat penting untuk kita bisa bukan saja melakukannya sebagai sebuah perayaan-perayaan gerejawi semata, tetapi sebuah penghayatan yang harus terus-menerus kita lakukan sebagai orang yang percaya, supaya kita betul-betul menerima berkat-berkat daripada Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesempatan ini firman Tuhan saya beri judul, Tuhan Yesus naik untuk menurunkan berkat. Sekali lagi, Tuhan Yesus naik tentu ke surga untuk mencurahkan berkat. Nah, berkat-berkat surgawi pula tentunya. Nah, ini yang kita jadikan renungan saat ini. Kiranya kita boleh mengalami berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus dengan murid-murid itu sebuah perpisahan sebetulnya. Dan perpisahan biasa selalu menimbulkan kedukaan, kesedihan, keharuan. Namun kita tahu yang tertulis dalam kitab suci, murid-murid bersukacita begitu mereka melihat sendiri 12 murid itu di satu tempat yang ketika Tuhan naik mereka melihat. Pulanglah mereka dengan sukacita, firman Tuhan berkata demikian. Nah, sukacita mereka itu tentu saja sungguh beralasan sekali. Apa yang menyebabkan mereka bersukacita? Nah, ketika kita belajar kitab suci, kita paling tidak menemukan ada 3 berkat besar ketika Tuhan naik ke surga. Berkat apa saja yang Tuhan Yesus berikan kepada kita umat yang percaya? Yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke surga sebagai pembuka jalan untuk kita yang percaya kepadanya bisa mendapatkan akses terhubung dengan Bapa. Jadi Tuhan Yesus membuka akses supaya kita dapat terhubung dengan Bapa. Itu adalah sebuah perkara yang luar biasa saudaraku. Jadi Tuhan naik, dan dengan demikian kita orang-orang yang percaya dimungkinkan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa karena jalan itu sudah dibuka. Simbol atau lambang dari itu sangat jelas ketika Tuhan Yesus waktu mati di salib. Firman berkata begitu Tuhan Yesus mati di salib di bait Allah, saat itu terjadi satu peristiwa yang amat luar biasa, yakni tabir atau tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah jadi 2 dari atas ke bawah. Dengan terbukanya atau terbelahnya tirai itu, maka tidak ada lagi sekat yang menghalangi, yang menghubungkan
orang yang percaya dengan Tuhan bisa datang langsung kepada Bapa melalui Kristus Yesus tentunya. Inilah anugerah itu saudaraku. Oleh sebab itu penulis Ibrani berkata, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Jadi ketika Tuhan naik, digambarkan bahasanya di sini adalah melintasi semua langit. Dan itu membuat jalan akses kepada Allah terbuka. Dimungkinkan manusia berhubungan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Ibrani 4 ayat 16 juga disebutkan di sana. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kekasih Tuhan, kita beroleh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah itu karena Yesus sudah membuka jalan, dan sekarang akses itu terbuka untuk dimungkinkannya kita menghampiri Tuhan dengan satu berkat yang disebut di sini menurut Ibrani, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sesuatu yang selalu dialami manusia adalah butuh pertolongan. Siapa kita? Kita adalah makhluk yang tidak mungkin bisa hidup tanpa pertolongan pihak lain. Begitu lahir, ada ibu kita yang sudah merawati kita. Masa pertumbuhan terus, ternyata kita juga berada di sekitar orang-orang yang memberi pertolongan macam-macam kepada kita. Nah saudaraku, sepanjang hidup kita sebagai makhluk sosial membutuhkan pertolongan pihak-pihak manapun. Nah Bapak Ibu Saudaraku, namun demikian pertolongan dari manusia atau dunia ini terbatas. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan tentu tidak terbatas. Kita mungkin pernah meminta tolong sana sini, tapi gak berhasil. Meminta pertolongan pihak sana pihak sini, kita gak dapatkan. Dan itu bisa menimbulkan sebuah kekecewaan barangkali. Akan tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang telah membuat kita dimungkinkan untuk bertemu dengan Bapa karena Yesus naik ke surga, adalah Tuhan yang tentu siap memberi pertolongan kita apapun itu. Haleluya. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudaraku membutuhkan pertolongan atas persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita, Dia yang boleh kita hampiri adalah sumber segala pertolongan. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita? Soal sakit penyakit, Dialah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Soal pergumulan-pergumulan tentang masalah-masalah kebutuhan hidup apapun, Dia sumber segala berkat. Dia sumber pertolongan kita yang ajaib. Apapun masalah kita. Jadi akses kepada sang sumber pertolongan itu telah dibukakan oleh Kristus. Itu berkat pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Maka mari saudaraku, manfaatkan atau pergunakan ini ya. Bahasa ini memang agak sedikit saya kurang bisa terwakili untuk menyampaikan anugerah yang Tuhan berikan ini. Tuhan sudah membuka jalan. Ayo pergunakan itu atau manfaatkan itu atau hargai itu, begitu ya, sebagai sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita menghargainya, dengan demikian kita sendiri beroleh berkat-berkat dari Allah itu. Haleluya. Nah, saudaraku, berkat yang pertama, yang kedua, kita bisa menemukan kenaikan Tuhan Yesus ke surga membawa berkat apa, menurunkan berkat apa, yaitu bukan saja Tuhan membuka jalan untuk datang kepada Bapa, tetapi Tuhan juga menjadi pengantara untuk kepentingan kita, menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa untuk kepentingan kita.
Haleluya. Itu tertulis dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu Ia, Tuhan, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus menjadi pengantara, mediator, penghubung yang membuat kita boleh meminta sesuatu atau punya kepentingan apapun, dan Tuhan Yesus sebagai pengantaranya kepada Bapa. Sebagai mediator, Tuhan tentu menjalankan itu demi kasih-Nya kepada saudara dan saya. Indah bukan? Tuhan sudah membuka jalan, sekarang Dia menjadi pengantara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mungkin membutuhkan ketemu dengan orang penting, misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu pejabat, entah itu siapa mungkin ya, yang sulit ditemui, ada pengantara yang menghubungkan sebelumnya, sehingga kita bisa nantinya ketemu janjian dan sebagainya. Nah, kira-kira sedemikian rupa peran daripada Kristus naik ke surga ini menjadi pengantara antara kita dengan Bapa demi kepentingan kita. Dikatakan tadi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan saya ulang, ayat Ibrani 9 ayat 24 berkata begini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, itu perjanjian lama. Tetapi ke dalam surga sendiri, Yesus masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Oh haleluya, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga menghadap Bapa demi kepentingan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa indahnya karya Kristus ini. Apa kepentingan kita? Wow, kalau kita disuruh mencatat apa kepentingan kita, nggak terbatas. Tapi yang paling utama adalah kepentingan kita yang bukan hanya sementara tapi yang kekal. Keselamatan. Kepentingan kita untuk diselamatkan kekal itu tentu sesuatu yang lebih utama dari segalanya. Dan Tuhan bertindak sebagai pengantara supaya keselamatan boleh kita alami. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudaraku, ini layak kita syukuri bersama. Dan ketika kita masih ada di dalam dunia, tinggal dalam dunia yang sementara ini, ada banyak kepentingan juga, bukan? Nah, itu pun tentu dipedulikan oleh Allah Bapa, dipedulikan oleh Kristus. Jadi tidak akan dibiarkannya kita. Kalau kita punya kepentingan, keperluan ini dan itu, semua diketahui Bapa. Kepentingan kita untuk sembuh dari sakit, untuk menjadi tertolong dari pergumulan, untuk menerima jalan keluar dari kebuntuan kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan buat kita? Percayalah saudaraku, Tuhan Yesus menjadi pengantara buat kita. Baik untuk yang sementara di bumi ini maupun untuk yang kekal selama-lamanya. Terimalah anugerah ini. Haleluya. Itu yang kedua, berkat daripada Tuhan Yesus naik ke surga dan menurunkan berkat itu. Dan yang ketiga saudaraku, berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika Dia naik. Dia adalah Tuhan yang memberikan Roh Kudus. Itu yang ketiga. Tuhan memberikan Roh Kudus. Ketika Tuhan belum tersalib, saudaraku pernah berjanji. Kata Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa yang Tuhan katakan sebelum Tuhan Yesus tersalib, kemudian tentu mati, terbangkit, kemudian Tuhan naik ke sorga. Dan setelah itu apa yang terjadi? Apa yang dimintakan kepada Bapa oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, Roh penolong, dicurahkan luar biasa. Nah saudaraku, jadi Tuhan Yesus naik untuk mencurahkan Roh Kudus atau memberikan Roh Kudusnya.
Dan itu juga dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat 8. Kata Yohanes Pembaptis, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia," yang dimaksud Yesus, "akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Oh, luar biasa saudaraku, inilah berkat terindah yang boleh kita alami sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus. Itulah pemberian yang the best, terbaik dan termulia. Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh memiliki apapun dalam hidup ini, tetapi kalau kita belum menerima Roh Kudus, belum memiliki Roh Kudus, tidak ada satupun yang bernilai. Tetapi Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan peran Roh Kudus sangat luar biasa. Besok dan terus beberapa hari ke depan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Biasanya kita adakan di gereja tahun-tahun yang lalu. Selama 10 hari paling tidak kita berdoa bersama memuji Tuhan tiap sore, tiap petang. Dan untuk besok Bapak Ibu Saudaraku, saya sampaikan di sini. Kita melakukannya secara audio. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikirimi file rekaman yang dimana suara itu akan membawa kita untuk kita dibimbing. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Dan kemudian kita menerima firman Tuhan bersama. Lalu berdoa juga bersama. Lewat suara. Jadi sesuatu yang akan kami kirimkan kepada jemaat semua, mohon untuk bisa diikuti. Ini sesuatu yang perlu untuk kita lakukan, karena kita sedang merayakan hari Pentakosta besok dan seterusnya hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus terbuka kepada Roh Kudus, karena memang ini diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan kehausan akan Roh Kudus harus terus ada dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar mengalami kekayaan daripada ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Apabila kita dipenuhi Roh Kudus, kekayaan apa? Dan besok kita bisa ikuti pada hari-hari yang akan datang melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dan pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan secara garis besar bahwa ketika Tuhan Yesus naik, Dia memberikan Roh Kudus, membaptis Roh Kudus. Apa perlunya? Apa pentingnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Nah, saudaraku, ternyata itu semua pada intinya supaya kita bisa hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya, kepada umatnya, supaya mampu hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, ukurannya Tuhan. Nah, intinya itu. Dan berarti tanpa Roh Kudus kita tidak akan mungkin bisa hidup sesuai dengan standar Tuhan. Kita belum bisa akan melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, berarti betapa kita sangat perlu akan Roh Kudus itu. Nah, bagaimana kehidupan yang sesuai dengan standarnya Tuhan? Ya, kehidupan kita harus menjadi ciptaan baru. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Dan itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru atau manusia baru yang dilahirkan baru, maka dimungkinkannya kita untuk hidup sesuai standar Tuhan. Ketika kita dijadikan manusia baru, maka di sana akan ada muncul buah-buah kehidupan yang disebut buah roh. Nah, saudaraku, buah roh itu sesuatu yang mencirikan daripada kehidupan Kristen. Karakteristik Kristen itu adalah seperti itu. Dan kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah-buah itu bila tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi kita butuh Roh Kudus supaya kita memiliki buah-buah kehidupan yang berkenan kepada Allah tentunya, yang bisa menjadi berkat juga buat sesama kita. Lalu saudaraku, Roh Kudus juga diberikan kepada kita supaya kita mampu memiliki karunia-karunia. Ini juga penting. Karena kita ditugasi oleh Tuhan
sebagai baik satu keluarga di dalam Kristus, dalam tubuh Kristus, kita memiliki peran masing-masing di sana. Nah, peran-peran itu saudaraku sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ada begitu banyak karunia yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan membangun bersama-sama. Nah, maka di dalam gereja Tuhan, baik gereja lokal maupun gereja lebih luas lagi, ada banyak posisi-posisi. Di sana ada gembala, di sana ada pengajar, di sana ada rasul, di sana juga ada terus dan seterusnya jabatan-jabatan gerejawi itu sesuai dengan karunia-Nya. Jadi itu diperlukan dan Roh Kudus yang memampukannya. Saudaraku, dan yang terakhir saya hanya batasi sampai di situ bahwa pentingnya kita menerima Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu adalah supaya kita mampu untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Supaya kita mampu menjalankan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, yakni menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Menjadi saksinya Tuhan, di mana Tuhan sudah datang ke dalam dunia untuk mati menebus dosa manusia, bangkit menang atas maut, naik ke surga kembali kepada Bapa dan memberikan anugerah yang sudah kita baca tadi, yakni membuka akses kepada Bapa sehingga manusia bisa terhubung, dan kemudian memberikan juga kepada kita sesuatu yang dimana Tuhan duduk atau berada di posisi mediator bagi kita untuk kepentingan kita, dan yang ketiga memberikan Roh Kudusnya ini. Jadi saudaraku, itu yang perlu diberitakan, itu tugas kita, dan kita akan mampu untuk menjalankan bila Roh Kudus memenuhi kita. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana pewartaan bisa sampai ke ujung bumi, meluas sedemikian rupa? Jelas itu karena karya Roh Kudus yang menguasai setiap orang yang menerima. Oleh karena itu penting sekali untuk kita penuh Roh Kudus supaya kita mampu menjalankan amanat agung Tuhan ini. Itulah sudah renungan kita pada saat ini dalam kita merayakan hari kenaikan Kristus. Sekali lagi kesimpulannya, hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu momen untuk kita mensyukuri dengan sungguh-sungguh betapa Tuhan sudah membuka jalan kepada Bapa, betapa Tuhan sudah memberikan kepada kita demi kepentingan kita menjadi perantara untuk kita datang kepada Bapa, dan Tuhan Yesuslah pengantaranya untuk kita menerima segala berkat-berkat-Nya dalam segala bentuk. Dan yang ketiga adalah Dia memberikan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu sikap kita saat ini adalah samping bersyukur buat semua itu, kita harus selalu rindu haus kepada Roh Kudus. Di hari-hari Pentakosta besok dan lusa dan seterusnya selama 10 hari ke depan, saya sungguh berdoa dan berharap jemaat dengan sungguh-sungguh akan mengikutinya, karena ini penting sekali. Dan lebih-lebih hari-hari di mana kita masih menghadapi situasi yang cukup berat ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang masih banyak berita-berita yang membuat kita miris, membuat kita juga gelisah, takut, khawatir dengan adanya terus yang belum terhenti sampai hari ini. Kita butuh kekuatan daripada Allah sendiri, Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, bukan? Oleh karena itu mari hari-hari Pentakosta ini kita haus, kita rindu, kita penuh keterbukaan diri untuk menerima curahan Roh Kudus daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita untuk menerima perjamuan kudus, makan dan minum tubuh darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur.
Kepada jemaat sudah diberikan beberapa yang sudah menerima. Mari siapkan ini untuk kita bersama-sama mengikuti dengan bimbingan daripada mimbar ini. Saya sungguh rindu semua kita boleh menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerimanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan bila pada saat ini sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Kami sebentar akan makan minum tubuh darah Tuhan. Karena ini yang kau amanatkan kepada kami sebagai orang percaya. Untuk mengenang dan mengingat akan sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus yang mati buat kami. Membayar penebusan hidup kami. Serta saat ini kami juga mau menyatukan hidup kami. Makan tubuh dan minum darah Tuhan untuk kehidupan kami menyatu dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kami, kami tinggal di dalam Engkau selama-lamanya. Layakkan kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menerima tubuh darah-Mu saat ini. Mari saudaraku, sebelum kita makan dan minum, angkatlah tubuh Tuhan ini dengan tangan kanan kita ke atas. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah dikorbankan bagi kami. Kami mau Tuhan menyatu dengan Engkau selamanya. Dengan penuh percaya kami menghormati, menghargai pengorbanan-Mu. Dan sekarang kami makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Haleluya. Selanjutnya saudaraku, angkatlah cawan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pencurahan darah-Mu. Darah yang kudus dan mulia yang tak bercacat. Darah itulah yang sempurna menebus dosa-dosa kami. Menghapus dosa kami walaupun merah seperti kirmisi. Tuhan putihkan menjadi seperti salju. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Maka saat ini bila ada di antara kami yang kurang sehat, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami pun menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami minum darah-Mu sebagai penyatuan hidup kami dengan Tuhan selamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima saat ini. Kami bersyukur. Kami sekarang siap melangkah menjalin kehidupan yang baru di dalam Engkau. Kekuatan yang baru dan menjadikan kehidupan kami terus boleh memperkenan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kami pun bisa berguna menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami bersyukur atas perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekarang kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat dengan sehati, saudaraku.
Saya berharap kita semua bisa tetap bersatu hati dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada yang kita mungkin sambil tiduran atau sambil bermain-main atau sambil kita tidak serius. Kita satu hati di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa, kami datang kembali kepada Engkau. Kami menyatukan hati ya Tuhan untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dikarenakan terpapar oleh virus khususnya, atau sakit penyakit yang lain yang dialami anak-anak Tuhan dimanapun. Tuhan, Engkaulah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Kiranya oleh anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu, orang-orang yang mengalami sakit, siapapun itu, baik mungkin warga sekeliling kami, ataupun lebih jauh, bahkan warga negara yang lain juga selain warga negara kami, kiranya tangan-Mu Yehova Rafa menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan dari Tuhan mereka alami, baik itu yang berstatus ODP, PDP maupun yang sudah positif. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sementara orang-orang yang sudah sembuh yang mengalami penyembuhan dari Tuhan, mereka tidak akan terjangkiti lagi dan sembuh total. Terpujilah nama Tuhan. Apa kami juga berdoa terus untuk di medis, petugas kesehatan yang ada di tugas mereka masing-masing. Mereka membutuhkan kekuatan dari-Mu ya Tuhan untuk sabar, agar mereka tidak menjadi jenuh dan bosan atau mungkin putus asa. Tetapi dengan pertolongan-Mu mereka akan terus melayani dengan kasih, dengan baik. Dan tolong Tuhan lindungi, bentengi mereka. Karena kami tahu tidak sedikit mereka juga yang akhirnya juga mengalami terpapar setelah merawat orang-orang sakit. Ya Bapa, tolong Tuhan supaya mereka diberi pelindungan-Mu, kasih karunia-Mu, dan semua dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun terus mendoakan untuk para peneliti, untuk bisa ditemukannya obat-obatan, vaksin atau hal lain yang diperlukan untuk menangkal virus ini. Kiranya Tuhan juga menolong. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah, sumber segala hikmat. Mampukan Tuhan. Baik itu orang-orang yang para ahli yang ada di negeri kami maupun di negeri manapun. Kiranya segera ditemukannya vaksin atau obat yang mampu menangkal virus ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun saja berada. Biarlah umat Tuhan terus akan berdiri sebagai terang dan garam dunia, yang dimana melalui kesaksian kehidupan anak Tuhan, peduli kepada lingkungannya, nama Bapa terus dipermuliakan. Dan biarlah gereja Tuhan juga selalu siap sedia berjaga-jaga ketika Tuhan datang, karena Engkau adalah berjanji akan datang kedua kali. Maka Bapa, kami dalam masa penantian ini biarlah terus hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kami dilayakkan untuk diangkat bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat-Mu agar seluruh bangsa kami diberkati Tuhan dengan kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan damai sejahtera kepada negara kami yang juga bergumul berat menghadapi situasi ini. Oleh karena itu berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, baik pemerintah pusat sampai di daerah-daerah, untuk menanggulangi dampak daripada pandemi yang global ini. Dan demikian masyarakat kami tetap aman, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu kami mohon untuk bangsa ini, supaya boleh mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Demikian Bapa, doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami alaskan semua permohonan ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudaraku, sebelum kita akhiri, terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita tengadahkan di hadapan Tuhan. Sambutlah berkat Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta urapan kuasa Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Mari semua kita berkata, amin.